Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Kita sekarang punya ini baru, Mang. Jadi kita pakainya buat pemirsa itu PV. PV. Apa itu PV? Penonton Pindai TV. Mantap. Oke, siap. Pada ngobrol kali ini, ngobrol itu apa sih, Mang? Ngobrolkeun berita. Berita apa? Berita terhangat terkini. Wes. Oke. Pada episode kali ini kita akan berbincang soal demo. Tapi ini bukan demonya, pemirsa. Kita untuk episode kemarin kita sudah bahas apa itu demo. Oke, demo Omnibus Law ya. Omnibus Law. Nah, sekarang itu peserta demonya yang ingin kita bahas. Ada yang lucu dan menarik dalam peserta demonya. Ya. Seperti apa menariknya, biar Mang Agus saja yang cerita. Apa Mang yang menarik, Mang? Oke. Pasca demo ya. Pasca terjadi demo Omnibus Law kemarin, aparat kepolisian mengeluarkan statement bahwa khususnya bagi para pelajar ya. Sebentar, saya potong dulu gitu. Jadi demo kemarin itu yang dikeluarkannya Omnibus Law itu demo tentang buruh, tapi yang ikut dan demo ada pelajar yang ikut lah. Siap, lanjut. Ya. Jadi polisi mengeluarkan bahwa para pelajar yang ikut demo itu tidak akan diberikan SKCK. Ya. Ya, surat keterangan catatan kepolisian. Udah cukup, Mang lah. Kita bahas aja, Mang, langsung, Mang. Oke, Kita bahas siap. langsung gitu. Nah, Eta pelajar teh nanaonan. Teu nanaon sih nanaonan. betul. Nah, di sini, Mang, setelah dikeluarkannya statement itu, ada pro dan kontra. Di mana seperti dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi KPAI menyatakan bahwa itu sangat berlebihan, itu merupakan ancaman dan setidaknya kurang layak lah gitu. Menurut KPAI. Betul. Siap. Catat terus. Nah, bahkan ini pun ada pernyataan dari Gubernur Jakarta ya, Pak Anies, bahwa biarkanlah. Ya lah, semacam biarkanlah. Gitu. Sebagai itu pelajar justru ini ikutan demo. Sebagai pembelajaran untuk demokrasi. Demokrasi, ya. siap. Betul. Ya itulah. Kumaha cek, Mang? Nah, ini kacamata saya, saya, Mang, ya, gitu. Ini bukan kacamata seorang ahli, tapi kacamata seorang yang sok bijak teh, Mang. Seorang budi ya. Jadi gini, Mang. Ya itu pertama dulu loh. Ketika ya, pertanyaan saya, ini demo nih atau undang-undang Omnibus Law ini kan undang-undang untuk tenaga kerja. Betul. Pelajar kan belum termasuk ke dalam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, paham nggak nih pelajar nih? Paham nggak nih? Saya tanya nih, kalau Anda ada seorang pelajar, silahkan tulis di komentar Anda yang mengaku pelajar ya. Gitu, paham nggak Anda dengan undang-undang Omnibus Law? Gitu, jangan sekedar ikut-ikutan, kemudian tidak paham isi, hanya ikut rame-ramean. Tugas Anda itu, hei pelajar, kalau gua harus ngomong nih, gitu. Anggaplah saya ini sebagai orang tuamu, tugas kamu itu baru sampai tahap belajar. Ya, apalagi pelajar, kategori pelajar ini di sini bukan mahasiswa ya, tapi pelajar yang SMK, SMA, ya. Gitu ya. Kalian masih di bawah umur lah, ya, belum pantas kalian ikut-ikutan hal-hal seperti ini. Belum pantas untuk demo-demo gitu. Belum pantas, karena kalian pun tidak memahami gitu loh, tidak memahami konteks dan konten, ya, gitu ya. Belajarlah dulu yang benar-benar, belajarlah dulu yang sungguh-sungguh gitu ya. Ya, setelah itu kan ada jenjang, Mang. Pendidikan itu ada jenjang. Ya. Jenjang TK itu mungkin baru pengenalan huruf. Jenjang SD sudah mulai fasih membaca, belajar calistung lah. Gitu. SMP sudah meningkat lagi, SMA ada lagi masanya gitu kan. Nah, kemudian mahasiswa beda lagi masanya gitu ya, masa pengetahuannya gitu. Nah, Anda sebagai pelajar yang dalam ini masih bercelanakan abu-abu, ya, kembalilah
kepada habitat Anda. Jujur saya ngomong ini, silakan. Itu kan belajar berdemokrasi. Belum saatnya belajar berdemokrasi, Mang. Kalau pelajarnya taruhlah masih di bawah 17 tahun. Tapi kan mereka juga calon buruh. Hah? Mereka juga jadi kan calon keluar buruh. SMA itu mau jadi buruh. Dangkal sekali, Mang. Bukan, Pikirannya. seperti SMK mereka itu kan calon pekerja juga gitu. gitu Jangan kan. bilang calon. Sorry, bukan dalam saya mengartikan kecil juga nama buruh. Saya juga buruh, Mang Agus juga buruh dalam sebuah pekerjaannya. Gitu dalam artian jangan berpikir terlalu jauh. Ya. Cobalah belajar dulu jangan sungguh-sungguh, jangan ikut-ikutan. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang pendidikan yang lagi ya saya bilang carut marut ya. Carut marut dengan PJJ ini kan. Nggak jelas sekarang mutu pendidikan pun nggak jelas. Tidak akan ada keseragaman di setiap sekolah, saya yakin itu gitu loh. Ya, silakan undang saya dari media, dari Pindai TV ini gitu ke sekolah-sekolah, kita komprek gitu. Masing-masing sekolah tuh udah sangat Mak kita kembali kepada sanksi yang tadi ya. Sanksi yang SKCK ya, tidak akan diberikan. Ketika polisi itu bingung, Mang. Ya, seharusnya di sini ada ya betul pengawasan dari pihak, tapi susah juga karena lagi PJJ ini, makanya saya mau balik ke sana. PJJ tidak bisa ada pengawasan karena memang itu sekolah-sekolah yang murid-murid atau pelajar-pelajar yang ikutan demo itu mereka yang tidak sedang saat ini tidak bersekolah sehingga tidak ada pengawasan. Nah, dalam hal ini orang tua lah gitu loh. Tolong peran serta orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya juga dilibatkan. Jadi aparat kepolisian itu saya salahkan tidak, saya benarkan juga tidak, saya abu-abu dalam hal ini, Mang Agus. Gitu. Kenapa? Jangan sampai ini merupakan sebuah ancaman. Betul. Ya. Nah, gini Mang, yang dimaksud SKCK itu biasanya kan terkait dengan kelakuan baik. Betul, kelakuan baik. Dan mereka itu khususnya yang kriminal itu kan agak susah juga ya untuk mendapatkan SKCK. Ini disamaratakan dengan kriminal itu gimana? Ya, maksudnya gini, ini untuk meredam karena yang namanya anak-anak itu pelajar itu gini Mang. Kita harapkan menurut Mang Agus, demo itu sah nggak? Sah. Karena itu penyampaian aspirasi. Tapi yang jadi permasalahan ketika demo ini ditunggangi. Selalu saya katakan di episode kemarin ya, di ngobrol kemarin gitu ya. Jangan sampai ini ditunggangi. Nah, ini mulai pelajar saja sudah menunggangi, ikut-ikutan, dan karena mereka tidak ikut-ikutan mungkin ya. Ikut-ikutan karena bukan menyalahkan aspirasi, ikut-ikutan, lempar-lempar batu. Sorry ya, bukan saya mengajarkan, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Anak-anak kecil ikut-ikutan lempar-lempar batu mudah karena mereka itu dalam artian masih dalam kategori dalam tanda kutip setengah dewasa. Anak-anak pun bukan jadi setengah dewasa pun belum gitu loh. Jadi masih akan mudah terprovokasi gitu. Datang aja satu lemparan batu ikut dia pasti. Ikut dia pasti. Itu jiwa ya setengah dewasanya muncul. Nah, ini mah maksudnya itu, maksudnya ke sana. Tapi emang sepakat kan dengan KPAI? Saya sepakat dengan KPAI. Jangan berlebihan lah. Betul. Tapi kemudian polisi bingung. Ini bagaimana kok tidak ada yang bertindak? Harus itu juga, Mang. Harus Mang ini juga jadi berpijak pada dua belah pihak juga. Polisi bingung ini bagaimana mengatasi pendemo anak-anak ini. Toh KPAI bersuara ketika polisi menyatakan itu. Kenapa bukan dari awal? Sorry saya bilang agak ini ke KPAI. Bukan dari awal KPAI itu anak-anak jangan ikutan demo. Bersuara dong, jangan ketika instansi kepolisian mengeluarkan itu baru bersuara KPAI-nya. Toh gambar-gambar, video-video, berita-berita sudah jelas adanya anak-anak itu. Sorry kepada Pak Anies, ini juga bukan sebuah ada cara-cara anak-anak itu belajar untuk menyembuhkan pendapat, tapi tidak seperti ini. Gitu. Jangan diajarkan dulu lah nanti gitu. Jadi sepertinya polisi juga perlu ini ya, Mang. Perlu melakukan pendekatan ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Bersosialisasi gitu ya. Jangan dikit-dikit main ancam. Mungkin polisi bingung, tapi maksud saya lebih baik persuasif lah gitu. Jadi jangan sampai ancaman ini menjadikan sebuah habit. Habit, Mang. Oh, jadi apa harus diancam ini akhirnya justru melakukan pendekatan sebelum-sebelumnya. Yang saya takutkan ke depan itu menjadikan sebuah habit baru bahwa generasi-generasi sekarang itu generasi ancaman. Nanti mereka kan
sebagai pengganti kita. Justru kalau bersifat ancaman justru semakin Iya, berontak akhirnya ya. diciptakan lagi Hal-hal yang manusia yang betul. sudah membiasakan diri dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ya tolong dipikirkan bagaimana caranya istilahnya untuk meredam ini. Dan gitu melakukan kan. pendekatan-pendekatan itu, Mas. Betul. Sosialisasi ke sekolah-sekolah atau Betul, seperti apa gitu kan. Jadi, jangan juga ada pembenaran. Kita ambil dari sisi dua belah pihak yang bagaimana nih gitu loh. Ya. Bagaimana nih solusinya, mencari solusinya Bang. Gitu. Polisi kurang juga pendekatan dengan KPI, harusnya mungkin panggil dulu orang KPI ini Betul. gimana nih anak-anak. Ayo kita bikin dalam artian apa? Kayak semacam kampanye bersama gitu atau ini apa sosialisasi Betul. sosialisasi bersama antara pihak polisi dan pihak KPI. Ayo anak-anak yang ketahuan, nah gitu kan, setelah disosialisasikan masih kena nurut baru mah Iya. keluarkanlah kalau ketahuan pelajar dan masih juga ikutan demo. Tapi kemarin juga apa tuh sanksi yang diberikan polisi itu mereka pun melibatkan orang tua ya. Mereka siswa-siswa ini yang terjaring dalam demo kemarin itu kumpulkan dan didatangkan juga orang tuanya. Betul, Nah itu bagus ya. Betul. Gitu. Biar pembelajaran juga buat orang tuanya untuk lebih mengawasi anak-anaknya, gitu kan. Ya, gitu Mang. Betul. Ya. Itu pemikiran si sok bijak ini, Mang. Ais. Ya intinya lah harus preventif ya. Betul gitu. Jadi hati-hati banget terhadap orang tua dan pengawasan anak-anaknya. Hati-hati juga terhadap tokoh-tokoh masyarakat dalam memberikan sebuah pemahaman. Dan hati-hati juga kepada para institusi pihak kepolisian ataupun untuk memberikan sebuah punishment juga. Ya saling dalam artian ini kita lihat ada porsi yang harus sebetulnya dilewati dulu lah sebelum sampai ke masalah. Betul. Polisi juga harus bijak ya. Apalagi mereka sebagai pengayom, pelindung dan itu masyarakat ya. Betul. Gitu. Ya. Oke, cukup. Cukup. Oke. Diberikanlah cara ngobar edisi demo pelajar. Ini semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah masukan ya. Betul. Itu bagi para elit atau paritas atau siapapun yang merasakan faedah dari penayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.